Belajar merupakan sebuah kebutuhan bagi seseorang. Tanpa melakukan belajar, seseorang tak akan mampu melakukan sesuatu hal yang berguna, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dengan belajar, kita akan memiliki pengalaman yang baru. Yang dulunya kita tidak tahu, dengan belajar kita akan menjadi tahu. Yang dulunya kita tidak bisa, dengan belajar kita akan menjadi bisa. Oleh sebab itu, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian seseorang, dan perubahan tersebut dapat terlihat dari bertambahnya kualitas dan kuantitas dari tingkah laku seseorang, baik dari cara bicara, pikiran, keterampilan, dan lain-lain. Belajar tidak harus dengan cara membaca setumpuk buku pelajaran saja atau literasi yang lain, melainkan bisa dilakukan dengan menonton, melihat, dan mendengarkan sesuatu. Itu juga merupakan seperangkat menuju pembelajaran. Tinggal bagaimana kita menggunakan panca indera kita untuk menggali informasi serta peristiwa yang kita lalui. Jadi, dalam konteks ini, belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Salah satu contoh belajar adalah kita dapat belajar dari pengalaman, baik pengalaman yang telah kita alami sendiri maupun pengalaman yang telah dialami oleh orang lain. Dengan pengalaman, kita akan mampu belajar mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Selain itu, jika kita belajar, jangan pernah menganggap proses belajar itu sebagai beban bagi kita, tetapi anggaplah belajar merupakan sebuah kebutuhan. Carilah cara belajar yang menyenangkan, karena dengan belajar dalam kondisi senang, maka semua akan terlihat menjadi mudah. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, yaitu surat ke-33 ayat 72, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim, manusia sangat bodoh, maka dia harus belajar tentang agama ini supaya hilang kebodohan itu. Maka kita harus selalu belajar. Yang pertama kali belajar tentang agama ini, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, jahil. Allah menyebutkan jahula, yaitu bodoh, tidak mengerti apa-apa manusia ini. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Dia harus belajar. Maka dari itu, kita harus meningkatkan ilmu dan pengetahuan dengan belajar. Dan catatan penting, tidak mempelajari ilmu dunia semata, melainkan ilmu agama. Karena keduanya harus berjalan secara bersama-sama. Karena banyak kita lihat umat Islam yang tidak belajar. Dia tidak belajar tentang agama, tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaan, dengan dagangan, dengan usaha, dengan kuliah yang lain, tetapi mereka tidak mempelajari ilmu agama. Soal dunia mereka tahu kata Allah, tapi mereka lalai dengan akhirat. Seperti yang disebutkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7, yang artinya mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia,
sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dunia mereka tahu, tentang berbagai disiplin ilmu dunia mereka tahu, tentang masalah keuangan, tentang masalah teknologi, dan segala macam masalahnya mereka tahu. Tapi tentang agama mereka tidak tahu. Semua manusia itu wajib belajar agama ini. Apakah dia orang awam, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia seorang dokter, seorang doktor, seorang profesor, dia orang tua, sebagai anak laki-laki atau perempuan, dia orang miskin atau orang kaya, atau siapa saja, mereka tetap wajib dalam menuntut ilmu. Hadis tentang menuntut ilmu, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib. Jika wajib itu semuanya, setiap orang muslim wajib menuntut ilmu, wajib belajar agama maupun ilmu pengetahuan umum. Sekarang kita harus menjaga iman kita, jaga keislaman kita, dengan cara kita mensyukuri nikmat Islam ini. Dengan kita belajar agama, jika kita tidak belajar agama, bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Namun demikian, kita hidup di dunia nyata sehari-hari yang mana membutuhkan pengetahuan dalam melaksanakan sesuatu. Maka dari itu, kita juga tidak boleh mengesampingkannya. Mempelajari ilmu pengetahuan umum sebanyak-banyaknya, karena orang yang selamat adalah orang yang teliti dan berhati-hati. Semakin banyak informasi yang kita peroleh dari belajar, maka akan semakin kita teliti terhadap sesuatu dan akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap resiko yang akan menimpa kita. Buang jauh-jauh keraguan dalam diri kita. Beranilah untuk mencoba sebagai awal yang baik, walaupun kita sebelumnya belum bisa. Percaya bahwa kita mampu untuk menghadapi sesuatu yang kita anggap sulit.